Halo guys, balik lagi dengan Mini Moto Tech Channel di sini. Kali ini saya akan mereview impresi pemakaian saya sehari-hari dengan handphone Tecno Spark 6 Go ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oh ya, pertama-tama saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah penilaian subjektivitas saya pribadi ya. Jika ada yang punya pendapat berbeda dan kurang setuju, ya sah-sah saja. Oke, lanjut. Tecno Spark 6 Go ini dikeluarkan Infinix di pasar entry level yang entry banget. Dengan harga nggak nyampe 1,1 juta, lebih tepatnya 1 juta lebih dikit aja. Dibekali dengan prosesor dari MediaTek Helio A20, CPU 4 core yang fabrikasinya 12 nanometer. Kita udah dapat sebuah smartphone yang dapat melakukan tugas dasarnya sebagai smartphone. Untuk desainnya, bagi saya oke-oke aja ya. Dengan tampilan kamera depan memakai water drop display, ya masih oke-oke aja di kelas harga segini, yang pada umumnya juga memiliki bahasa desain yang sama. Bagian belakang memiliki backdoor plastik dengan finishing glossy yang gampang sekali menempel bekas sidik jari. Tecno Spark 6 Go ini sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint di bagian belakang. Untuk HP harga segini sudah pakai fingerprint sensor, udah termasuk bagus banget ya. Dimana HP-HP lain di kisaran harga yang sama masih banyak yang tidak ada fingerprint. Respon fingerprintnya sendiri cukup cepat ya, tetapi saya sendiri jarang menggunakan fingerprint sensornya dan lebih biasa menggunakan pola kunci layar. Untuk feel genggaman di tangan, yang saya rasa HP ini cukup berat dan dengan bentang layar sebesar 6,52 inch, HP ini cukup sulit dioperasikan dengan satu tangan. Untuk layarnya sendiri, dia masih HD Plus ya, masih bisa dimaklumi mengingat harganya, dan untuk warna yang ditampilkan saya rasa sudah cukup baik Tecno Spark 6 Go ini. Hanya saja, jika dipakai di bawah terik matahari, layarnya akan sulit dilihat dengan kecerahan layar yang kita tingkatkan ke maksimum sekalipun. Apalagi jika viewing angle-nya kita rubah, ketika HP kita miringkan sedikit, maka layarnya akan menjadi sulit dilihat. Varian yang saya pegang ini sendiri memiliki RAM 2GB dan ROM 32GB yang saya rasa ngepas banget memang untuk penggunaan sekarang ini. Buka beberapa aplikasi masih lancar aja ya, asal jangan udah di atas 6 tab sekaligus. Untuk buka aplikasi 5-6 tab, yang saya rasakan masih lancar-lancar aja, karena mengingat RAM-nya yang hanya sebesar 2GB dan sudah terpakai oleh sistem sebesar 1GB lebih. Untuk penyimpanannya, memang terasa kurang ya 32GB untuk saat ini. Bagi kalian yang suka download banyak aplikasi, saya sarankan untuk menggunakan tambahan memori eksternal. Karena HP Tecno Spark 6 Go ini sudah mendukung triple slot, di mana kita bisa menggunakan 2 kartu SIM sekaligus dan juga 1 buah memori micro SD. Atau opsi lainnya, kalian ambil saja yang varian 4/64GB-nya, yang dimana tentu penyimpanan dan RAM-nya akan lebih lega. Untuk scrolling sosial media seperti Facebook, Instagram, masih lancar-lancar aja ya, selama aplikasi yang kita buka berbarengan tidak terlalu banyak. Nonton YouTube juga masih cukup bagus, dengan kualitas yang biasa saja. Soal tampilan antarmukanya, saya sendiri kurang sreg dengan HiOS Launcher ya. Launchernya ini mirip sekali dengan XOS-nya Infinix,
yang emang Tecno ini masih satu grup sama Infinix. Untuk launcher sendiri, bisa kita akali dengan download launcher lain yang tersedia banyak di Play Store. Untuk OS-nya, Tecno Spark 6 Go ini menggunakan Android 10 Go Edition yang fiturnya sedikit dipangkas dari Android 10 biasa agar lebih ringan dijalankan di smartphone yang spesifikasinya rendah. Untuk gaming, saya sendiri jarang main game ya, tapi mari kita coba sebentar. Game PUBG Mobile. Di sini kita dapat settingan grafis maksimal di smooth medium saja. Ketika di lobby aja sudah ada frame drop ya. Masuk di game juga kelihatan untuk scene ringan juga ada frame dropnya. Untuk gyronya di Tecno Spark 6 Go ini tidak ada ya. Game Mobile Legends ketika dimainkan masih cukup lancar. Hanya ada beberapa frame drop sesekali dan tidak sampai mengganggu jalannya permainan. Speakernya menggunakan mono speaker ya, yang suaranya saya rasa agak kecil. Jadi, jika kita menonton video ataupun dengerin lagu, volumenya itu harus kita perbesar di kisaran 80-90%. Posisi speakernya diletakkan di belakang, yang dimana posisi seperti ini saya pribadi kurang suka. Soalnya ketika HP kita taruh di atas meja, maka suaranya pun akan teredam. Kita pindah ke kameranya. Untuk kamera, sekali lagi, ini berdasarkan penilaian pribadi saya ya. Kamera belakang, dia memiliki dua buah kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel dan AI kamera. Hasil foto kamera utamanya saya rasa sudah cukup baik ya di kelas harganya. Detailnya cukup, warnanya juga lumayan. Tentu jangan dibandingkan dengan HP-HP mid-range dan flagship ya. Untuk foto pemandangan, saya sarankan diaktifkan mode HDR-nya. Karena dengan mode HDR aktif akan lumayan membantu mengurangi highlight dan shadow. Untuk foto bokeh masih biasa aja mengingat harganya ya. Memang agak kurang halus, tapi kembali lagi mengingat harganya yang segini ya masih bisa dimaklumi lah. Untuk kamera depannya yang beresolusi 8 megapiksel, kualitas fotonya ya B aja. Tidak terlalu bagus, detailnya masih dapat tapi tidak terlalu tajam. Kamera depannya sendiri punya fitur yang namanya ultra lebar, di mana kita bisa melakukan foto ala-ala kamera ultra wide tapi dengan cara menggerakkan ponsel dari kiri ke kanan. Cukup oke sih untuk alternatif kamera ultra wide. Oke guys, ini hasil perekaman video dari Tecno Spark 6 Go dan videonya ini maksimalnya di 1080p ya. Dia nggak ada keterangan 30 fps atau 60 fps nih guys, hanya 1080p saja. Oke guys, ini contoh perekamannya gimana guys untuk hasilnya. Oke guys, ini hasil perekaman waktu sementara jalan ya. Dia tidak ada pilihan ultra stabil guys. Ya, kita lihat gimana untuk kestabilannya. Coba kalau sambil lari ya. Oke guys. Oke, kalau ini kamera selfie-nya guys. Dia juga sama ya, tidak ada keterangan berapa fps guys, hanya 1080p aja maksimal. Nah, kalau ini cuacanya lagi mendung. Ini
Belakangi cahaya guys, gimana, masih kelihatan muka saya, langitnya kayaknya langitnya kelihatan putih ya, muka saya juga kelihatan agak gelap. Oke guys, ini hasilnya, nanti kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau ini untuk kamera depannya ya guys. Oke, kalau sambil jalan kestabilannya seperti ini, sama juga tidak ada pilihan ultra stabilnya. Oke, kalau sambil lari gimana? Oke guys, soal baterainya, Tecno Spark 6 Go ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh, yang kalau untuk pemakaian saya sehari-hari dari pagi sampai sore masih bisa tersisa sekitar 50-60%. Sebagai catatan, di Tecno ini saya tidak memainkan game ya, terutama game-game berat. Pemakaian saya sehari-hari palingan balas-balas WA, buka sosial media, sama streaming YouTube. Untuk pengecasannya sendiri, kita dapat charger bawaan di box pembeliannya sebesar 10 watt, yang dimana kalau dicas dalam kondisi 0-100%, penuhnya itu sekitar 3 jam lebih, atau mungkin sekitar 4 jaman. Untuk saya, biasanya mengecasnya sebelum tidur aja ya guys, biar waktu bangun baterainya udah penuh. Bagusnya, Tecno ini sudah punya fitur cut otomatis, di mana sistemnya sendiri akan meng-cut pengisian daya baterai ketika baterainya udah penuh. Oke, kita sampai di kesimpulan. HP ini cocok untuk penggunaan ringan yang kebutuhan sehari-harinya palingan buka sosial media, balas WA, foto-foto ringan, dan nonton YouTube. Tidak cocok untuk yang hobi main game, terutama game berat. Kelebihannya, di harga segini kita sudah dapat smartphone dengan yang sudah bisa menjalankan kebutuhan sehari-hari. Ada fingerprint sensor dan baterai yang cukup awet. Kekurangannya, menurut saya pribadi, ada di letak speaker yang ditaruh di bagian belakang. Coba aja speakernya di bagian bawah, pasti lebih mantep lagi. Sama screen protector yang diberikan di box pembelian, tapi tidak langsung dipasang di unitnya, membuat kita harus memasangnya sendiri, dan ujung-ujungnya karena nggak bisa masangnya, kita harus membeli template gelas. Oke guys, sekian dulu review Tecno Spark 6 Go ini. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ya. Saya Minimototech Channel, kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya.